Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tema 8, subtema 3, pembelajaran pertama tentang usaha pelestarian lingkungan. Nah, kegiatan contoh ini termasuk usaha pelestarian lingkungan. Nah, kegiatan apa yang dilakukan dalam kegiatan tersebut, dalam gambar tersebut, yaitu sedang bercocok tanam atau sedang menanam pohon. Di mana kegiatan itu biasa dilakukan? Biasa dilakukan di pekarangan rumah, di kebun, atau di halaman sekolah. Nah, apa tujuan dari kegiatan tersebut? Tujuan kegiatan tersebut itu untuk bercocok tanam atau untuk melestarikan lingkungan di sekitar kita. Nah, apa manfaatnya dengan bercocok tanam? Maka lingkungan di sekitar kita akan menjadi asri dan sejuk. Nah, dengan banyaknya pepohonan, maka pepohonan tersebut dapat menyerap polusi udara yang ada di sekitar kita, sehingga udara di sekitar kita bersih dan juga sejuk. Nah, kita ke pembelajaran pertama. Apa syarat-syarat? Nah, sebelumnya ketersediaan air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk menjamin ketersediaan air. Nah, apa syarat-syarat air yang layak digunakan sebagai air minum dan untuk memasak? Nah, syarat-syarat air yang layak digunakan sebagai air minum dan untuk dimasak. Nah, kalian tuliskan di sini syarat-syarat air yang layak digunakan sebagai air minum atau untuk dimasak. Nah, lalu yang kedua, bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? Nah, kalian tuliskan di situ kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian. Lalu yang ketiga, bagaimana kualitas air yang digunakan untuk menyiram tanaman? Nah, kalian juga tuliskan kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman. Nah, ada air yang aman digunakan untuk memasak dan meminum, namun ada pula yang sebaliknya. Ayo kita pelajari. Nah, di sini air untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, bagaimana rasa air laut? Ya, air laut rasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut itu asin. Sebagian besar 97% air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk diminum, memasak, dan mencuci. Nah, persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, satu persyaratan secara fisik. Yang pertama, tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, dan tidak berbau apapun. Lalu, suhu antara 90 derajat sampai 25 derajat Celcius atau sejuk, tidak meninggalkan endapan. Yang kedua, syarat kimiawi. Tidak mengandung bahan kimia yang mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, cukup yodium, dan pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Syarat mikroba, tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipes, dan kolera. Nah, masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampung yang sangat besar. Tangki penampungan berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Nah, sumber lain didapatkan dari penggalian tanah. Lubang penggalian dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Namun sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa air itu, air dialirkan ke atas melalui pipa menuju ke penampungan air, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lain di rumah. Nah, itu adalah syarat-syarat air yang dapat digunakan untuk diminum,
memasak dan juga untuk mencuci. Nah, dari teks tersebut, informasi penting apa yang kamu temukan pada teks air untuk kehidupan sehari-hari? Nah, tuliskan dalam bentuk diagram. Nah, di sini ada sebuah diagram air untuk kebutuhan sehari-hari. Kalian tuliskan informasi yang dapat kalian temukan di teks tersebut. Nah, lalu bekerja sama dengan orang tua. Apakah air di rumahmu memenuhi syarat air bersih? Nah, apa alasanmu? Nah, air di rumahku memenuhi atau tidak memenuhi syarat air bersih. Kalian tuliskan di sini, kalian boleh bekerja sama dengan orang tua. Nah, Ibu bahas ulang sedikit mengidentifikasi kualitas air yang baik untuk makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Nah, kualitas air yang baik sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya. Nah, ada 3 syarat, yaitu syarat fisika, syarat kimia, dan syarat biologi. Nah, yang pertama itu yang fisika, tidak berasa, tidak berbau, tidak keruh, tidak berwarna, dan tidak memiliki endapan. Berarti secara fisik bisa dilihat. Secara kimia, memiliki tingkat keasaman yang normal, air tidak mengandung bahan kimia beracun. Nah, ini tidak bisa dilihat secara kasat mata. Kalau secara biologi, air tidak mengandung bakteri patogen atau bakteri patogen adalah bakteri yang berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup. Nah, lalu untuk mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi, kamu dapat mengetahui peristiwa dalam teks dengan cara membaca seksama, menemukan gagasan pokok dalam setiap paragraf, dan memberikan tanda khusus pada setiap kata kunci. Nah, setelah itu kamu dapat membuat peta catatan baik dalam bentuk peta pikiran atau diagram seperti yang ada pada ini, seperti diagram air untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang kurang dipahami atau dimengerti, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.